Sesaat lagi akan Anda dengarkan Radio Talk Show bersama Penang Center of Medical Tourism Malaysia. Informasi lebih lanjut, klik pimed.my. Sahabat Sonora, Smart Listener, dan Saudara sudah bukan rahasia lagi jika Penang, Malaysia menjadi tujuan wisata medis favorit bagi kebanyakan pasien dari Indonesia. Tidak saja untuk keperluan berobat, guna kesembuhan, tapi juga untuk keperluan berwisata. Nah, kini pasca pandemi COVID-19, Penang, Malaysia sudah bisa dikunjungi kembali. Bagaimana caranya? Lalu apa saja kelebihan berobat di rumah sakit yang ada di Penang, Malaysia? Bersama saya, Seli Diandra, selama 1 jam ke depan, saya akan membahasnya dalam program Radio Talk Show bersama 3 narasumber kami. Saya sapa dulu, apa kabar Dr. Mary Ann Harris? Kabar baik, Halo. Sally. Oke. Dr. Mary Ann Harris ini adalah Eksekutif Director dari PIMED. Ya. Kemudian ada Ibu Siti Sarah Sofia, selamat apa kabar? Baik. Oke, Ibu Siti Sarah Sofia ini adalah Tourism Executive Penang Global Tourism. Dan yang terakhir, yang paling cakep nih di antara kita ya. Pak Arif, halo, apa kabar? Baik, kabar baik, Sally. Oke, Pak Arif ini adalah Marketing Eksekutif Bagan Spesialis Center. Baik, Radio Talk Show ini bisa sahabat Sonora, Smart Listener, dan juga Saudara dengarkan secara audio ya, melalui beberapa platform yang bisa Anda akses di streaming sonorasurabaya.com, streaming sonora.co.id, streaming sonora.id, dan juga di FM 98 Radio Sonora Surabaya, FM 92 Radio Sonora Jakarta, kemudian di FM 88,9 Radio Smart Surabaya, FM 102,6 Radio Sonora Palembang, kemudian FM 90,4 Radio Sonora Medan, dan yang terakhir FM 90,2 Radio Serambi Banda Aceh. Baik, tidak hanya itu, secara visual Anda pun bisa menonton Radio Talk Show ini melalui channel YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang selalu kami hadirkan setiap hari. Baik, kali ini mengawali perbincangan kita, saya ingin ngobrol terlebih dahulu nih dengan Dr. Mary Ann Harris selaku Eksekutif Director dari PIMED. Dr. Mary, sudah siap ya ngobrol dengan saya? Siap sedia? Siap. Baik, Dr. Mary mungkin bisa diceritakan kepada kami tentang Penang ya, untuk pendengar yang sedang bergabung bersama kita, yang ada di Surabaya, Jakarta, Palembang, Medan, dan Aceh. Silakan, Dr. Mary. Terima kasih, Puan Sally. Secara tradisi, Penang, Malaysia merupakan destinasi utama untuk wisata medis dari Indonesia. Pada tahun 2019, sebelum pandemik COVID-19, Penang menjadi tumpuan wisata medis dengan lebih daripada 500,000 bilangan pesakit Indonesia yang melawati negeri ini untuk mendapat rawatan. Penang juga adalah negeri yang terulung untuk wisata medis di Malaysia. Bukan sahaja dari Indonesia, bahkan dari Australia, dari United Kingdom, dari India, dari negara-negara lain juga. Kenapa begitu? Sebab ibu kota Penang adalah Georgetown yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kami memiliki yang terbaik dari kota multikultural di mana banyak etnis dan tradisi berkembang, bersama dengan pusat manufaktur elektronik dan listrik yang kami dikenali sebagai Lembah Silicon Timur atau Silicon Valley of the East, macam San Francisco di US. Kami memiliki pesona dunia lama terbaik yang memenuhi lingkungan bisnes dan juga industri moden multinasional. Baik. Nah, ini yang menarik ini, Dr. Mary. Kenapa wisata medis begitu sangat
populer ya, bahkan sampai ke Indonesia, Dr. Ya, Mary. ya. Silakan. Wisata medis popular di Penang kemungkinan disumbangkan oleh faktor lokasi Penang yang hampir dengan Indonesia, terutamanya Sumatera di mana terletak Medan dan bandar-bandar lain. Ya. Jaringan perhubungan dua hala yang efisien serta kebudayaan setempat dan pertukaran mata wang yang hampir sama. Kerana terjangkau dan bernilai wang, bahkan dengan biaya tambang ke sini dan akomodasi hotel, perawatan bisa didapati di sini jauh lebih murah. Makanan di sini juga kebanyakannya halal, so tiada perlu was-was tentang makanan juga. Dan makanan di sini sungguh enak sekali. Sungguh enak sekali ya. Oke, Mesti baik. dicuba. Oke, baik. So, Iya. Nah, kemudian ini kan ada banyak penerbangan langsung dan kemudahan konektivitas. Maskapai seperti Air Asia, Batik Air, Citylink, Firefly, Lion Air, semuanya melayani destinasi di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Medan, Surabaya dan baru-baru ini akan ada ke Bandar Aceh juga mulai 7 hari bulan November melalui Firefly. Wow. Dan waktu penerbangannya singkat sahaja, setengah jam, 1 jam sudah boleh sampai. Dan juga doktor-doktor Penang terlatih secara internasional dengan banyak yang telah belajar di universitas negara-negara Commonwealth seperti Australia, Kanada, Hong Kong, India, Ireland, New Zealand, Singapura, United Kingdom dan juga di Indonesia dan Malaysia sendiri. Ini membawa keragaman yang luas pada pendidikan dan paparan pengalaman dan pengetahuan doktor kami. Doktor kami dapat dipercayai memberi diagnosis, pengubatan dan perawatan lanjutan yang baik. Perawat dan profesional kesihatan sekutu atau allied health professionals seperti fisioterapis, chiropractic, kami terlatih dengan baik dan sangat dicari di seluruh dunia. Dan waktu dan jarak perjalanan di Penang juga singkat, pendek. Penang adalah terdiri daripada sebuah pulau dan mainland yang terhubung dengan 2 jambatan yang senang dilalui. Dan juga ferry. Ferry dia sungguh convenient, 10 minit sudah sampai. Ferry ke Bali. Cepat, menyenangkan dan nyaman ya Dokter Mary ya. Kalau datang ke Penang. Baik. Nah, kemarin kan selama 2 tahun kita ada di pandemi COVID-19 ya Dokter Mary. Otomatis kan kita tidak bisa untuk datang ke Penang. Nah, untuk saat ini apakah wisatawan medis dari Indonesia sudah diperbolehkan Dok untuk ke Penang? Apakah sudah terbuka? Soalnya saat ini kan situasi pandemi juga masih dalam tahap endemik begitu ya Dokter Mary ya. Bagaimana ini? Buat masa ini tiada larangan bagi wisata yang berkunjung ke Penang dan Malaysia. Turis medis tidak memerlukan persetujuan khusus lagi. Semua boleh masuk. Tak ada sekatan dan bebas keluar dan masuk. Itulah kelebihannya sekarang. Oke, jadi bisa ya untuk datang lagi ke sana ya untuk berkunjung ataupun juga berobat ke Penang. Baik. Nah, Dokter Mary, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pendengar kita yang ada di Surabaya, Jakarta, Palembang, Medan dan juga Aceh nih, jika mereka ada rencana atau ingin bepergian ke Penang, Malaysia dalam waktu dekat ini untuk melakukan perawatan maupun juga pemeriksaan kesehatan, Dok? So, saya nak pesankan, jika anda tidak sihat dan tidak yakin apa yang harus dilakukan, datang dan periksa di sini. Jangan menderita dalam diam dan rasa sakit. Dapatkan kerawatan sekarang. Health is wealth atau kesihatan adalah kekayaan. Dan Penang adalah tempat yang baik untuk dikunjungi sepanjang tahun. Tetapi, jika anda ingin musim yang sangat baik untuk berkunjung, datanglah sebelum bulan Jun atau Julai bila ada durian, musim durian. Menyenangkan ini. Anda akan dapat menikmati raja buah seperti raja musang, udang merah dan duri hitam. Semua varietas yang lazat. Wow.
Saya pernah dengar itu di Upin Ipin itu, Dok. Durian-durian itu, Dok. Ya. Tapi kalau tidak boleh datang pada bulan Julai dan Ogos, boleh ada juga banyak festival dan perayaan sepanjang tahun. Jika anda tertarik dengan untuk mengalaminya, sila layari kalender acara negeri bahagian Pulau Pinang dan dapatkan rencana kunjungan anda pada waktu-waktu tersebut. Dan pesan hotel anda lebih awal kerana mendekati tanggal akan dapati harga kamar dan penerbangan lebih mahal. Kami ada hotel dari 1 bintang hingga 5 bintang. Pilihlah hotel yang bersesuaian dan berlokasi di tepi pantai ataupun di Georgetown mengikut kesukaan hati. Harap anda dapat ke sini segera untuk liburan yang menyenangkan dan waktu santai yang membuat anda merasa lebih sihat dan lebih berbahagia. Di sini juga saya ingin teruskan tentang kemudahan komunikasi. Setiap orang berbicara setidaknya 2 bahasa. Dengan beberapa ada 3 atau bahkan 4 bahasa. Kerana bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia sangat mirip, semua orang dapat saling memahami dengan mudah. Ya, macam kita sekarang. Ya, betul sekali. Jadi tidak ada kendala dalam bahasa ya, Dok ya. Jadi tidak usah ragu dan takut untuk datang ke Penang, Malaysia, begitu ya, Dok. Ya. Kemudian dalam sejahtera kepada pemilik. Baik. Dan laporan medis juga mudah diperolehi. Banyak dalam satu hari berkat penggunaan teknologi. Dan doktor adalah tetap di dalam rumah sakit. Mereka tidak bergerak dan temu janji dapat dengan mudah dibuat. Dengan beberapa doktor di rumah sakit yang sama jika perlu lebih daripada 1 jenis rawatan. Rumah sakit di Penang juga menggunakan peralatan moden dan canggih untuk memfasilitasi pemulihan dan penyembuhan yang cepat. Ini memastikan hasil yang baik untuk pasien atau good outcomes dan pemulihan yang lebih cepat setelah satu operasi atau perawatan. Baik ya. Jadi untuk waktu-waktu terbaiknya itu tadi adalah Juni, Juli begitu ya, Dok. Itu waktu terbaik. Tapi kalau misalnya ini kan sudah bulan November, Dok. Kalau misalnya November, Desember apakah merupakan juga waktu terbaik untuk datang ke Penang khususnya untuk berobat, karena emang sakit kan nggak bisa ditahan-tahan, nanti bulan Juni aja, bulan Juli aja gitu. Bulan Julai dan Ogos kalau nak menikmati durian. Durian. Bulan November, bulan Disember pun boleh. Bisa mari ke sini sebab ada banyak rencana, banyak program-program yang boleh dinikmati oleh wisata. Dan disambil mendapat rawatan kalau perlu. Kalau tidak perlu rawatan, boleh datang juga untuk medical screening, health check-up. Mereka kata prevention is better than cure. So sebelum sesuatu terjadi, dapatkanlah screening untuk memastikan tiada apa yang akan berlaku. Kita dapat diagnosis yang awal supaya boleh merawat apa-apa yang mungkin terjadi. Baik. Dalam bahasa Indonesia itu biasanya mencegah lebih baik daripada mengobati, Dok. Gitu, Dok. Memang. Betul. Baik, terima kasih Dr. Mary. Kita break dulu ya, Dok ya, untuk sesi yang pertama. Nanti setelah ini saya akan bergeser ngobrol dengan Ibu Siti Syarah ya. Baik. Ya, sahabat Sonora, Smart Listener dan juga Saudara Lon. Itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Mary Ann Harris selaku Executive Director Penang Center of Medical Tourism atau biasa disingkat dengan PMET. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai Pusat Wisata Medis Penang, tentang kemudahan dan juga keunggulan berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Penang, Malaysia. Tidak itu saja, Penang Malaysia ternyata juga bisa menjadi destinasi wisata yang menarik. Bahkan tadi Dr. Mary juga bilang ya, kita bisa menikmati makanan-makanan yang enak, juga ada durian yang wow, pastinya juga lezat sekali. Nah, sahabat Sonora, Smart Listener dan juga Saudara Lon, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan perbincangan kami bersama dengan Penang Center of Medical Tourism atau PMET. Acara ini disiarkan secara bersama oleh 6 radio Kompas Gramedia Radio Network yang ada di 5 kota, yaitu Surabaya, Jakarta, Palembang, Medan, dan Aceh. Anda pun juga bisa mendengarkan siaran kami saat ini ya melalui audio streaming di 3 website utama kami.
ada di sonorasurabaya.com, sonora.co.id, dan juga di sonora.id. Jangan lupa tonton juga kami secara visual. Anda bisa melihat penampilan kami, bisa melihat Dr. Mary Ann, Ibu Siti Sarah, dan juga Pak Arif melalui channel YouTube di Sonora Surabaya. Baik, seperti yang sudah saya janjikan tadi, di segmen kedua ini kita akan ngobrol dengan Ibu Siti Sarah tentang keindahan Penang, Malaysia. Nah, kali ini ada Ibu Siti Sarah Sofia selaku Tourism Eksekutif dari Penang Global Tourism. Oke, Ibu Siti Sarah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami nih, Ibu Siti, apa yang terjadi di Penang, Malaysia saat pandemi, Bu? Maksudnya bedanya dulu sama sekarang tuh bagaimana ketika waktu pada saat pandemi, Ibu? Silakan, monggo. Okey, terima kasih ya, Ya. Sally. Okey, untuk buat masa sekarang ni, Pulau Pinang masih beransur pulih sejak pandemik. Jadi kerajaan Pulau Pinang telah pun melancarkan pelbagai jenis kempen ya dan inisiatif untuk membaiki pulihkan sektor pelancongan di Pulau Pinang yang berjalan dengan lancar. Jadi antara kempen dan inisiatif yang dijalankan oleh Pulau Pinang sendiri ialah kempen Welcome to Penang. Okay, kempen ni dia bertujuan untuk memasarkan Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan yang serba lengkap kepada warga luar negara, terutamanya kepada warga Indonesia. Okay. Ini adalah kerana Indonesia merupakan negara yang penting kepada Pulau Pinang dengan bilangan pengunjung yang tinggi yang berkunjung ke Pulau Pinang sepanjang tahun. Kiranya dia sentiasa di top 10 lah gitu. Jadi Indonesia juga dia merupakan negara yang mempunyai bilangan penerbangan terus yang paling tinggi ke Pulau Pinang. Ya, dengan bilangan 74 penerbangan terus seminggu. Ya, banyak itu. Ya, berarti orang Indonesia memang sering ke sana ya? Iya, masih. Dalam bulan Oktober pula, ya, penerbangan terus dari Bali dan Bandar Aceh ke Pulau Pinang ataupun sebaliknya back and forth. Yes. Telah pun dilancarkan bagi memberi kesenangan kepada sesiapa yang ingin bertolak dari kedua bandar ini ke Pulau Pinang. Jadi selain itu, kami di Pulau Pinang ada pelbagai tempat tarikan yang bertaraf dunia merupakan salah satu tarikan kepada pengunjungnya, terutamanya tarikan ikonik seperti Bukit Bendera ataupun Penang Hill. Bukit Bendera ini telah diiktirafkan sebagai Bukit Bendera kawasan Resort Biosfera UNESCO baru-baru ini. Pengiktirafan ini telah menjadikan Pulau Pinang sebagai satu-satunya negeri di semenanjung Malaysia yang mempunyai dua status UNESCO, iaitu Tapak Warisan Dunia UNESCO Georgetown dan Bukit Bendera kawasan Resort Biosfera UNESCO. So kami ada dua UNESCO lah di Peninsula Malaysia ini. Selain itu, kami juga ada pelbagai jenis tarikan di Pulau Pinang semestinya dapat memenuhi segala cita rasa wisata-wisata yang berkunjung ke sini. Untuk menambahkan status Pulau Pinang ini juga sebagai satu destinasi Muslim friendly, masyarakat Muslim, Kerajaan Pulau Pinang telah melancarkan buku panduan Muslim Travel Guide. Ya. Buku ni dia bertujuan untuk menyenangkan para wisata yang Muslim yang ingin berkunjung ke Pulau Pinang untuk percutian yang tidak dapat dilupakan ataupun untuk mendapatkan rawatan lah. Jadi buku ini sebagai panduan bagi mereka. Baik, ya. Jadi mungkin nanti bisa tahu juga makanan-makanan mana tuh, restoran-restoran mana yang menyediakan makanan halal begitu ya. Betul. Dari buku sebagai itu panduan ya. itu semua ada di situ. Yes, baik. Nah, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kami nih yang ada di Surabaya, Jakarta, Palembang, Medan dan juga Aceh. Kalau misalnya ingin berwisata ke Penang, Malaysia jelang akhir tahun ini, apalagi kan kalau di Indonesia akhir tahun libur panjang.
Ibu Siti Sarah. Mhm. Nah, ini pastinya banyak destinasi wisata di Penang yang wajib dikunjungi. Nah, kira-kira daerah mana saja itu? Tempatnya di mana aja itu, Ibu Siti Sarah? Silakan. Okey, kalau mengikutkan Pulau Pinang ni dia adalah metropolis yang berkembang maju dan Mm-mm. tidak seperti kebanyakan destinasi pulau percutian popular di Asia Tenggara yang lain yang merupakan sumber pendapatan utamanya bukanlah kepada pelancongan tetapi kepada pengeluaran juga. Yes. Oleh itu Pulau Pinang menawarkan lebih banyak perkara untuk dilihat dan dilakukan daripada destinasi pulau percutian. Mm-mm. Okey, di sini saya akan bahagikan kepada 3 kategori yang untuk kepada para wisata yang ingin menikmati tempat tarikan di Pulau Pinang. Mm-mm. Yang pertama adalah budaya dan warisan. Di bawah budaya dan warisan ini kami mempunyai seni jalanan, zon warisan dan tempat beriadah. Jadi ini adalah tempat-tempat tarikan yang di bawah kategori budaya dan warisan. Untuk yang kedua pula adalah makanan dan gaya hidup. Which is macam makanan dan minuman yang terdapat di Pulau Pinang, tak kisahlah seperti makanan jalanan ataupun makanan di dalam restoran ataupun kafe. Di samping itu di bawah kategori ini kami juga mempunyai pusat beli belah dan spa dan juga hiburan. Okey, untuk yang ketiga pula, kategori ketiga kami mempunyai alam kembara. Alam kembara ni di bawah tu ada juga cabangannya iaitu rekreasi, taman dan kebun, jelajah dan alam. Oke. Tambahan pula, Cindy, saya ada satu tambahan. Pulau Pinang dia ada 7 World Wonders of Penang. Wow, apa aja itu, Bu Siti? Di sini kami 7 World Wonders of Penang adalah jalur torongan tercuram di dunia iaitu di Penang Hill. Kedua, seluncuran air terpanjang di dunia iaitu di Escape Theme Park Penang. Ketiga, suaka kupu-kupu dan serangga tropis pertama di dunia iaitu Entopia by Penang Butterfly Farm di balik Teluk Bahang. Keempat, tantangan kursus tali tertinggi di dunia, The Gravities. Keenam, menara koridor kaca melengkung pertama di dunia, The Top, dan terakhir seluncuran berdiri tegak pertama di dunia, Tech Dome Penang. Wow. World Wonders of Penang ya. Iya, itu memacu adrenalin semua itu yang terakhir itu ya, Bu Siti ya. Iya. Apa luncuran tegak begini, wow, bisa ngebayangin gitu. Ya, tegak begini. Iya, betul. Saya patut cuba masuk. Aduh, saya bisa sport jantung itu. Oke, tapi perlu dicoba juga nih untuk perlu dicoba untuk menguji nyali. Baik. Nah, tadi saya jadi tertarik ini. Tadi Bu Siti Sarah kan mengatakan kalau Penang tidak hanya sebagai tempat wisata yang indah dan menarik ya, apalagi dengan tempat-tempat ataupun spot-spot di destinasi wisata yang tadi sangat wow, spektakuler begitu ya. Tapi Penang juga dikenal sebagai surga makanan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami ini, Bu Siti. Iya, soalnya kan kadang-kadang wisata kan nggak cuma jalan-jalan aja ya, tapi juga ada wisata kuliner. Nah, benar. Yes, apa aja nih Bu Siti yang bisa kita lihat di sana ataupun kita cicipi di Penang? Okey, untuk pengetahuan saya ya dengan para pendengar radio di luar sana, untuk maklumat mereka semua yang di luar, kita di Pulau Pinang ni dia mempunyai pelbagai kaum ya dengan menawarkan pelbagai jenis makanan dan perisai kaleidoskop yang hebat. Ini bukan sahaja kaum utama Asia, semuanya diwakili dalam masakan Pulau Pinang, tetapi mereka juga digabungkan dalam bentuk yang benar-benar unik di Pulau Pinang. Seperti masakan Nyonya dan Jawit Peranakan. Wow, apa itu? Masakan ni dia mempengaruhi Melayu, Cina dan Thai. Manakala makanan Jawi Peranakan pula, dia adalah produk masyarakat India Muslim, kelahiran Selat yang menggabungkan gaya masakan Tamil, Pakistan, Parsi dan Melayu.
Daripada pilihan gerai penjaja tradisional ke kedai kopi, sekolah lama dan tempat makan mewah, satu-satunya dilema ialah memutuskan tempat untuk kita makan. Betul? Yes, Jadi sebab betul. kita dianggap sebagai syurga makanan, kita tidak dapat tahu makanan apa yang hendak dipilih. Betul? Betul. Jadi di kami mempunyai makanan ikonik iaitu seperti nasi kandar, char kway teow, asam laksa. Yang tu adalah satu hidangan makanan yang perlu dicuba sekiranya para wisata yang ingin berkunjung ataupun merawat di Pulau Pinang. Okey, sebagai tambahan, asam laksa Pulau Pinang kami ni juga disenaraikan sebagai makanan yang ke-7 terbaik di dunia oleh CNN. Wow. Ya, ini sangat sedap sampai dinobatkan oleh CNN. Apa itu? Makanan apa itu yang tadi yang dinobatkan oleh CNN Itu ini? seperti mie yang kuahnya pedas-pedas, asam pedas. Dia masak dengan pedas. Oke. Namanya apa tuh, Ibu Siti? Namanya apa? Namanya asam laksa. Asam laksa. Oke. Nah, ini mungkin perlu dicicipi nih ya, para pendengar. Kalau datang ke Pinang jangan lupa cari asam laksa. Ya, betul. Bu Sally, saya nak tambah juga. Yes. Kami juga di Malaysia, kami berpeluanglah untuk membawa Michelin Guide ke Pulau Pinang. Yang benda Michelin Guide ni dia adalah langkah yang sangat strategik ya untuk menyesuaikan diri dengan Pelan Induk Pelancongan Negeri Pulau Pinang 2021 hingga 2030. Jadi kami punya ketua exco kami iaitu daripada Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri YB Yosun Hin. Beliau berusaha mendapatkan Michelin Guide di Pulau Pinang kerana jejaknya dapat mempromosikan pemandangan kulineri tempatan yang menjadikan Pulau Pinang sebagai destinasi gastronomi yang mendalam di dunia. Okey. Jadi kami juga dengan panduan gastronomi dari Perancis itu akan mengetengahkan masakan dan restoran di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang untuk pengiktirafan antarabangsa. The Michelin Guide ini di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang 2023 akan dilancarkan pada bulan Disember 2022. Jadi sekarang adalah masa yang tepat untuk meletakkan negara ini sebagai tumpuan penonton antarabangsa. Yes. Kedatangan Michelin Guide di Malaysia juga akan meningkatkan ekosistem masakan tempatan. Oke, baik, iya. Jadi saatnya kita bisa datang ke sana nih supaya bisa juga untuk mencicipi begitu ya, Iya, Bu Siti betul. ya. Betul, baik. Nah, Bu Siti, tadi kan makanan sudah, tempat wisata sudah. Kalau misalnya kita datang ke sebuah negara begitu ya yang tidak pernah kita kunjungi, pasti akan pengen bawa oleh-oleh nih. Kalau atau yes, atau buah tangan ya kan, belanja sesuatu yang khas Untuk dari dibawa pulang ke Indonesia. Yes, betul sekali. Nah, ini tempat-tempat belanja yang recommended itu apa saja, Bu Siti Sarah? Okey, Pulau Pinang ni dia mempunyai pengalaman hidup yang sangat besar, sama ada seorang itu adalah peminat suka bershopping yang moden ataupun yang suka bershopping di bazar tradisional dan pasar jalanan. Jadi Pulau Pinang ni dia mempunyai untuk semua orang yang ingin bershopping, tak kira yang suka shopping moden, tradisional ataupun yang di tepi jalanan. Jadi di shopping malls, kami juga ada shopping malls kami. Dia di bahagian pusat membeli belah yang mengagumkan untuk memuaskan hati mana-mana penggemar membeli belah, seperti di First Avenue which is dekat di bahagian Georgetown, Queens Bay di Bayan Baru, sorry. Okay. Dengan satu lagi yang paling selalu dikunjungi oleh para wisata luar negara di Gurney Paragon dan juga Gurney Plaza. Oke, baik. Itu perlu dicatat ya tempat-tempat itu ya, Bu Siti itu ya. shopping mall. Ini ada satu lagi yang dia ada di tradisional yang di tepi jalanan yang tradisional lah.
Jadi kami juga mempunyai pelbagai kedai dan pasar yang tradisional di seluruh Pulau Pinang, tak kira di pulau maupun di seberang pulau. Segalanya dari seni dan craft tradisional lah yang para pembuat daripada zaman-zaman dahulu, zaman-zaman yang turun temurun dari generasi ke generasi yang continue untuk membuat sambungan bisnes ni. Bisnes Turun tradisional. temurun begitu ya. Ya, betul, turun temurun. Yes, Jadi oke. itulah antara tempat-tempat para wisata yang boleh membeli oleh-oleh lah sebelum pulang ke Indonesia. Yes, oke. Nah, silakan untuk Anda yang mungkin mau jalan-jalan ke Pinang, jangan lupa ke tempat-tempat tadi yang disebutkan oleh Ibu Siti Sarah ya. Kalau perlu mungkin Google dulu. Ya, boleh. Kami ada website untuk Yes. Di mana ini? dicari. Nah, di mana ini kita bisa melihatnya nih, Ibu Siti Sarah? Websitenya apa namanya? Oke, websitenya adalah mypenang.com. Oh, gampang ya, langsung www.mypinang.com. Langsung semua informasi tentang Pulau Pinang ada di situ semua ya. Baik. Nah, yang terakhir ini Bu Siti Sarah, misalnya nih pendengar kita ya yang ada di Limokoto ini ingin berwisata ke Pinang, kira-kira penawaran agenda event ataupun juga acara spesial apa nih yang bisa mereka nikmati kalau berkunjung ke Pinang, Malaysia di bulan November, Desember 2022 ini? Oke, sebenarnya kami di Pulau Pinang ni terutamanya di bahagian pelancongan Penang Global Tourism juga kami mempunyai pelbagai tawaran dan promosi untuk wisata yang ingin berkunjung Pulau Pinang. Yes. Antara penawaran yang boleh dinikmati adalah seperti best Penang product, best tour packages, best food and lifestyle deals, best hotel deals dan best attraction deals. Okey, maklumat lanjut ini boleh dilayari di laman web kami iaitu di https dua dot. Oke. Tahu apa itu? Ya. Slash dua kali. Titik dua. Ya. Slash dua kali. penangtraveldeals.com. penangtraveldeals.com. Iya. Oke. Langsung. Jadi ya. Langsung bisa informasinya dari situ semua ya, Bu Siti ya. Itu informasi yang lebih detail lah di laman web ini. Oke, baik ya. Silakan nanti ya untuk Anda yang ingin jalan-jalan ke Pinang, Anda bisa tadi membuka website yang sudah disebutkan oleh Bu Siti Sarah ya. Oke, seru sekali obrolan kita sore hari ini, Bu Siti Sarah. Rasanya aku jadi pengen cepet-cepet ke Pinang. Menarik bukan? Menarik sekali iya tadi semua diceritakan oleh Bu. Bagaimana Dokter Ferry? Asam laksa. Dah, itu dia asam laksa. Enak sekali. Baik. Bu Sally, yes. Saya mau correctionkan saya punya itu. Alamat untuk laman web kepada yang awal tadi Yes, iaitu mypenang.gov.my. Oh. Itu mypenang .gov.my. Oke. Ya. Ataupun para wisata boleh menaik Penang Global Tourism, dia akan mengeluarkan itu link kepada website tersebut. Oke. Jadi lebih gampangnya mungkin cari Penang Global Tourism. Begitu ya, Bu Siti Sarah ya. Ya, nanti langsung Penang Global Tourism dia akan mengeluarkan itu laman web. Oke, baik ya. Dengan attraction dan makanan yang boleh didapati di Pulau Pinang lah. Oke, baik ya. Oke, baik.
Sayang sekali Ibu Siti, untuk ngobrolnya kita hentikan dulu di sini ya. Saya soalnya mau pindah lagi nih ke Ya Pak ampun Arif. ya, Yes. tidak mengapa. Pak Arif sudah nggak sabar juga untuk memberikan informasinya Ya, kepada kita ya. sabar ya, Ibu Oke. Baik, sahabat Sonora, smart listener dan juga saudara Lon, masukkan rencana liburan akhir tahun Anda sekarang juga ya untuk membawa semua anggota keluarga Anda, opa, oma, ayah, ibu, nenek, kakek semua deh diajak ke Penang, Malaysia ya. Yang sakit bisa berobat dengan teknologi kesehatan yang terkini yang ada di rumah sakit yang ada di Penang. Yang sehat pun juga bisa menikmati indahnya wisata, serunya belanja dan juga surga kuliner yang akan memuaskan Anda sekeluarga tentu saja hanya ada di Penang, Malaysia. Terima kasih sahabat Sonora, smart listener dan juga saudara Lon. Anda masih mendengarkan program eksklusif Radio Talk Show bersama Penang Center of Medical Tourism atau PMET yang disiarkan secara bersama oleh 6 radio Kompas Gramedia Radio Network di 5 kota Surabaya, Jakarta, Palembang, Medan, dan Aceh. Nah, di segmen ketiga ini kita akan mengenal lebih dekat ya ke salah satu pusat perawatan kesehatan yang ada di Penang, Malaysia, yaitu Bagan Specialist Center. Sudah bersama saya saat ini ada Bapak Arif selaku marketing eksekutif dari Bagan Specialist Center. Halo Pak Arif. Halo Sally, apa kabar Oke, semua? baik Pak Arif, mungkin bisa diinformasikan kepada kami ya, apa aktivitas yang menarik yang dilakukan di Penang seusai ataupun selesai mendapatkan rawatan, Pak Arif? Monggo, Oh silakan. iya bisa. Seperti yang kalian tahu kan, Penang ini kan merupakan sebuah negeri yang terletak di Semenanjung di iklim tropika. Jadi seperti yang Ibu Sarah katakan bentar tadi, Penang ini merupakan surga makanan. Jadi Yes. jadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh para passion dan wisata kita adalah makanan. Selain itu, Penang juga terkenal dengan dia punya alam semula jadi yang indah. Jadi di sini saya ingin mempromosikan pantai-pantai yang menarik yang bisa dilawati oleh para wisata ke Penang. Misalnya seperti Pantai Batu Ferringhi. Pantai Batu Ferringhi merupakan sebuah tempat yang sangat-sangat cantik, panoramanya sangat indah benar untuk para wisata menenangkan diri setelah tiba di Penang. Mungkin selepas mendapatkan rawatan bisa duduk lepak-lepak di tepi pantai sambil minum-minum kopi. Benar kan, Bu Teli? Betul, Jadi, menyenangkan itu. iya, jadi para wisata hotel-hotel yang terdapat di Pantai Batu Ferringhi sangat indah karena apabila mereka menginap di situ, itu kita panggil view sunsetnya, matahari terbenamnya sangat indah sekali, bisa lihat cahaya-cahaya yang kita panggil cahaya yang semakin gelap, matahari semakin Oh, ah petang kalau ya di petang sore sangat-sangat lembayung indah. senja kalau orang Iya, Indonesia bilang. iya senja. Iya, sangat-sangat cantik. Selain itu, selain Batu Ferringhi, saya ingin mempromosikan apa yang Ibu Sarah bilang sebentar tadi di Bukit Bendera. Tapi tadi Ibu Sarah nggak bagi itu terperinci ya berkaitan dengan Bukit Bendera. Jadi Bukit Bendera, Bukit Bendera nih untuk pengetahuan Ibu Sally, cara untuk pergi ke puncak ada dua cara. Sama ada kita mendaki sendiri, itu untuk yang betul-betul kuat lah. Satu Ya. lagi melalui train. Kita ada train. Oh. Jadi train ini kita bisa naik dari dia punya station terus ke puncak. Enggak usah merasa payah untuk mendaki itu. Jadi apa yang ada di puncak tadi? Jadi di puncak ini Ya, kita dapat bisa lihat, melihat apa nih di puncak nih? ya kita dapat lihat panorama yang indah meliputi Penang Island. Oh, Dimana jadi kita bisa melihat keseluruhan Pulau Pinang begitu ya? iya benar, kita dapat lihat laut, kita dapat lihat bandar, Yes. dan dari itu kita juga dapat melihat tanah besar Malaysia. Oke. Kan seperti yang Ibu Dr. Mary bilang sebelum tadi, di konektivitas oleh dua jambatan, ya bisa lihat dari puncak Bukit Bendera juga, bisa lihat dua jambatan tersebut. Baik. Jadi kita kalau datang ke sana ke puncak tersebut kita bisa melihat keseluruhan Pulau Pinang dan view-nya juga pasti bagus banget itu ya. Iya benar. Dan di situ juga terdapat banyak kafe-kafe untuk makan di atas di puncak. Oke. Apa itu? Kesek-kesek itu apa itu, Pak Arif? Kalau dalam Kafe-kafe.
cafeteria, Kedai-kedai mungkin ya? kedai-kedai makan, Oh, minum, kedai-kedai makanan, minuman. dessert, Oke, ice cream, yes. kayak gitu. Oke, baik-baik. Oh, mungkin bisa dikategorikan gerobak mungkin barangkali ya. Hmm. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia. Baik. Oke. Nah, apa rawatan yang paling populer ini, yang paling banyak dilakukan di Pineng, Pak Arif? Di Indonesia. Oke, terdapat beberapa lah yang seperti kita tahu. Contohnya adalah pembedahan kosmetik. Kosmetik sangat famous sekarang kan. Selain Yes. itu adalah ENT. ENT itu adalah ear, telinga, and nose, T, throat. ENT di sini ya, throat. Yes. Lepas itu adalah ophthalmology, yaitu mata. Banyak kan pasien yang buat rawatan katarak, Yeah. pasien yang semakin berusia. Yes. Penglihatan mereka kabur, jadi mereka perlu buang selaput katarak di mata. Itu juga famous di sini. Selain itu yang melibatkan tulang, ortopedik, dan juga kardiologi. Kalau di bagian specialist center, ramai pasien dari Indonesia, terutamanya dari Medan, datang berjumpa dengan kami punya konsultan, Dr. Neo, kardiologi. Jantung. Tentang penyakit jantung ya. Penyakit jantung. Oke. Jantung, selain itu juga lambung, perut. Oh, lambung. Perut ya. Oke. Yes, oke. Baik. Oke. Nah, berapa banyak rumah sakit yang terdapat di Pineng? Pastinya banyak sekali nih ya, Iya, Pak Arif ya. benar. Kalau Benar dihitung sekali. pakai jari berapa itu, Pak Arif? Oh, itu lebih nggak bisa dikira dengan jari. Tapi rumah sakit yang terdapat di Pineng kita bagikan kepada dua lah. Satu yang private, yang bukan kepunyaan penguasa, government, kerajaan. Satu lagi yang kerajaan. Oke. Kalau yang untuk yang private kita ada 13. Saya akan sebutkan beberapa. Ya. Seperti Bagan Specialist Center, Sunway Medical Center, Pantai, Gleneagle, dan Logan Lai. Itu antara hospital yang menarik terdapat di Pinang. Oke, baik, iya. Nah, kenapa harus mendapatkan rawatan di Pineng, Pak Arif? Ini pastinya kan pertanyaan orang juga, kenapa sih harus ke Pineng? Wah, kenapa harus apa sih naik yang pesawat spesial ke dari Pineng? Pineng? Kenapa ini Pak Arif? Silakan. Oke, kenapa pasien perlu mendapatkan rawatan di Pineng? Satu, sudah semestinya harganya yang kita bilang enggak begitu mahal, dan perkhidmatan yang berkualitas serta global punya servis. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Mary sebentar tadi, kita punya mata wang pun lebih kurang kan untuk yang rawatan. Jadi apa salahnya untuk datang penerbangan dalam 30 menit, 1 jam dari Indonesia ke sini untuk mendapatkan rawatan yang berkualiti. Di samping itu boleh berwisata, boleh berlibur bersama keluarga dan rakan-rakan tersayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di mana kalau pasien dari Indonesia kan mau masuk ke Malaysia, enggak perlu visa kan? Iya, betul. 30 hari. Itu juga salah satu kita panggil apa? Perkara yang menarik lah untuk menarik pasien untuk datang mendapatkan rawatan di sini. Lebih memudahkan begitu ya, Benar. Pak Arif ya. Betul. Nggak ribet kalau orang Indonesia bilang. Ribet. Oke, nggak ribet jadi lebih memudahkan. Lalu alasan yang lain nih, ada lagi nggak nih Pak Arif? Alasan yang lain sudah semestinya kita kan negaranya serumpun. Jadi kita punya apa kita panggil bahasa budaya kan lebih kurang saja. Jadi hampir pasien datang dari jauh. Takut ada beberapa yang macam rindu ke rumah, tapi bila dia berada di Malaysia, dia merasakan tidak seperti berada di tanah asing karena semuanya seakan sama. Malah ramai juga pekerja Indonesia di Penang sebenarnya. Yes, betul. Jadi serasa di homeland begitu ya, serasa di kampung sendiri begitu ya. Oke, waduh, ini apa? Saya yakin sekali sahabat Sonora, Mas Listener dan juga saudara Lon yang sedang bergabung bersama kita saat ini juga pasti pengen buru-buru nih, apalagi Desember nanti kan adalah libur panjang, ya kan? Jadi pastinya sudah punya planning nih untuk menghabiskan liburan di Penang, Malaysia, salah satu destinasi wisata yang bisa didatangi ke sana. Baik, aduh, tapi sayang sekali saya ngobrol sama Pak Arif di break dulu ya Pak Arif ya. Pengennya sih ngobrol lama-lama ya Pak. Tapi waktu juga yang akan menghentikan kita. Tapi nanti jangan khawatir, kita akan ngobrol lagi di sesi yang terakhir. Kita akan review apa saja yang sudah kita bicarakan selama 1 jam ini. Nanti bersama dengan Dr. Mary, bersama dengan Ibu Siti Sarah dan juga dengan Pak Arif kembali. Nah,
Sahabat Sonora, smart listener dan juga saudara Lon, sekali lagi sangat mudah dan juga sangat terjangkau untuk berobat di Penang, Malaysia. Jadi tunggu apa lagi? Rencanakan pengobatan dan juga kesembuhan penyakit Anda sekarang juga ya, hanya di Penang, Malaysia. Satu-satunya destinasi wisata medis favorit warga Indonesia ya hanya di Penang, Malaysia. Nah, yang pertama saya akan ngobrol terlebih dahulu dengan dengan Dr. Mary Ann Harris. Saya kembali bertanya nih, Dok. Kita akan mereview ya apa yang kita obrolin tadi. Dan mungkin Dr. Mary bisa memberikan poin penting sekali lagi apa sih yang harus kita lakukan kalau berobat ke Penang. Recommended apa begitu Dok ya untuk ke Penang, Malaysia, dan bagaimana cara berangkat ke Penang untuk tujuan berobat dan apa saja yang harus dipersiapkan. Silakan Dok. Ya, Ibu Sally. So, seperti yang saya katakan tadi, semenjak 1 Ogos lepas, secara total termasuk wisata kesihatan dari Republik Indonesia dapat kembali mendapat rawatan di rumah sakit di Penang selepas menunggu sekian lama untuk mendapat rawatan. So, tiada sekatan. So, dijemput kembali ke Penang. Yang kedua, kami menunggu dengan masakan makanan yang enak sekali, macam asam laksa dengan char kway teow dengan banyak lagi. So datang ke sini cuba dan sambil mengunjungi tempat-tempat menarik seperti Georgetown World Heritage Site, UNESCO World Heritage Site, dan yang tadi Arif katakan dan Siti Sarah katakan ada Penang Hill yang boleh naik funicular train. Dan doktor-doktor kami sedia untuk memberi rawatan yang cukup mujarab dan dengan harga yang berpatutan. So, jangan tunggu lagi. Health is wealth. Datang ke Penang untuk mendapat rawatan. Apa-apa spesialisasi pun ada di sini. Dari ingin kuruskan badan, ingin langsing, atau sakit mata, sakit tulang, apapun boleh diuruskan. Kalau hendak meminang cahaya mata pun boleh diuruskan di sini. Ya. So, sila datang ke Penang. Oke, baik. Terima kasih sekali Dr. Mary. Baik, saya beralih kali ini ke Ibu Siti Sarah Sofia ya. Apa yang bisa Anda review, Ibu Siti Sarah, dan juga yang menjadi poin penting mengapa Penang itu sangat recommended sekali untuk kegiatan berwisata untuk pelancong khususnya bagi orang-orang Indonesia ya. Dan bagaimana cara berangkat ke Penang untuk tujuan wisata? Apa saja nih yang harus dipersiapkan? Silakan. Okey, terima kasih ya Bu Sally. Jadi untuk para wisata yang bakal mengunjung ke Pulau Pinang untuk perawatan ataupun untuk berkunjung saja-saja, saya boleh bagi macam kami di Pulau Pinang mempunyai 74 direct flight penerbangan terus ke Pulau Pinang. Jadi ia sangat mudah untuk para warga Indonesia untuk berkunjung ke Pulau Pinang. Jadi selain itu kami juga seperti apa yang Dr. Mary Ann ngomong tadi, berkenaan dengan makanan. Kami juga mempunyai pelbagai makanan untuk penggemar kulinari. Ya, dan juga terdapat juga pelbagai tempat tarikan yang bakal mengambil memori yang sangat indah kepada siapa yang datang ke Pulau Pinang dan membawa oleh-oleh seperti shopping di sini. Di Pulau Pinang kami juga mempunyai pelbagai tempat di sini, shopping malls, the traditional bazaar, dan juga kami mempunyai promosi seperti best travel deals, best hotel deals dan pelbagai deals yang lain lah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan Pulau Pinang dan apa yang ada di Pulau Pinang, boleh mengunjungi kedua link ini, iaitu pertama www.mypenang.gov.my. Itu adalah berkenaan dengan perkara yang boleh anda lakukan di Pulau Pinang. Dan kedua,
adalah Penang Travel Deals, iaitu https://penangtraveldeals.com. Pada semua para wisata yang ingin menguju ke Pulau Pinang, anda boleh melayari laman web ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang deals dan perkara yang boleh dilakukan di Pulau Pinang. Yes, oke. Baik. Jadi sebelum berangkat lebih baik dicek-cek dulu begitu ya, Bu Siti ya. Cek dulu, buat itu itinerary. Iya. Kira-kira mau kemana, tujuannya seperti betul. apa Hari gitu ini ya. mau pergi ke mana, esok mau pergi ke mana, makan di mana. Jadi di situ mempunyai pelbagai maklumat lah untuk para wisata yang ingin berkunjung ke Pulau Pinang. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Sarah. Dan saya yang terakhir beralih kali ini ke Bapak Arif ya. Pertanyaannya juga sama nih Pak Arif ya. Apa yang bisa Anda review dan juga menjadi poin penting mengapa Bagan Specialist Center sangat recommended sekali untuk berobat dan pemeriksaan kesehatan. Dan bagaimana juga cara berobat ke Bagan Specialist Center dan apa yang harus dipersiapkan. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Ibu Seli. Jadi kenapa para pasien dari Indonesia harus datang ke Bagan ya? Karena nomor satu, apabila ada pasien dari Indonesia mau datang ke Bagan, kami bisa jemput pasien dari bandara, dari airport secara gratis. Para pasien nggak usah untuk membooking Gojek ataupun Grab. Mereka hanya perlu memberitahu kami lah, inform kepada kami, dan kami akan aturkan mobil kami untuk pergi ambil para pasien dan datang bawa ke rumah sakit. Setelah usai dapat rawatan, dari rumah sakit kami hantar ke hotel ataupun ke bandara. Itu poin yang pertama. Jadi bagaimana semua ini? Boleh melayari laman web www.bagan.com.my. Jadi bisa dicek di situ semua ya, dan juga memudahkan bisa diantar jemput. Jadi nggak usah ribet lagi tuh tadi ya. Iya, nggak usah ribut-ribut tiba mau booking itu ini. Semuanya sudah ready, jadi tinggal datang saja, tadi mungkin websitenya bisa disebutkan kembali Pak Arif? Bisa. www.bagan.com.my. Gitu. Silakan nanti bisa langsung untuk mengeceknya ya di situ. Ya betul. Dan sudah semestinya kami mempunyai pelbagai jenis perawatan. Jadi bisa datang ke Bagan untuk mendapatkan rawatan. Semestinya servis yang terbaik kepada pasien kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih sekali Dr. Mary Ann, kemudian juga Ibu Siti Sarah. Terima kasih Pak Arif juga. Terima kasih. Nggak terasa tahu-tahu kita sudah ngobrolnya hampir 1 jam ya. Terima kasih Ibu Sally. Terima kasih ya. Harap jumpa di Penang ya. Amin. Amin. Oke. Kalau datang ke Penang, Roger. Oke. Calling. Baik. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya bersama kami di sini Radio Talkshow, dan juga untuk Anda sahabat Sonora, Smart Listener, dan juga Sadarolon, tuntas sudah kebersamaan kita ya di program Talkshow eksklusif bersama Penang Center of Medical Tourism PMET. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda, dan ingat, dapatkan perawatan tepat, penyembuhan efektif, serta layanan kesehatan dengan harga terjangkau hanya di Penang, Malaysia. Saya Seli Diandra, pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Radio Talkshow bersama Penang Center of Medical Tourism Malaysia. Informasi lebih lanjut klik pmed.my.